Podme, podcast recharge and relax. Yo, balik lagi bareng gue Koms di Jackson. Sekarang sudah di episode 58. Ini sudah kedatangan tamu istimewa, salah satu rapper ya. Salah satu rapper yang belakangan baru saja rilis di beberapa lagu single ya. Iya. Ini dia ada Jungki. Luar biasa Jungki. Apa kabar nih, bro? Sehat? Sehat dong, pasti. Gimana Mas? Ada Jungki, salah satu rapper nih. Kalau nggak salah 2020 ya, kemudian merintis karir ya. Ya, 2020 ini baru mulai kita diterjun ke industri musik. Iya. Sampai kita merilis single yang pertama ini, single kita ini Bloody Pendant. Iya. Itu saat waktu flashback ke belakang ini, Bloody Pendant saya bikin single ini untuk niatnya kita untuk OST-nya untuk movie saya. Movie yang ditayangkan di channel YouTube saya sendiri. Oke. Ya, oke. Gue mau ini dulu Ki, apa namanya? Kenapa nih hip hop gitu? Padahal kan kalau kita tahu bahwa eranya 90-an meledak gitu kan. Kemudian pasang surut lah bisa dikatakan ya, 2000-an sekian sempat agak naik, kemudian saat ini masih tidak semeledak apa zaman dulunya. Iya, bener banget. Ya justru kita ikuti warna musik yang sekarang ini sih. Kembali ke hip hop ini ya, suka ya, memang dari dulu suka hip hop. Ya nge-rap segala macam ya, walaupun bukan seorang rapper sejatinya, cuman ya warna-warna unsur rapnya ini ya ada mau dijahit dengan unsur-unsur genre musik yang ada. Ya kayak EDM ini kan juga bisa masukin unsur rappernya juga, rapnya juga gitu. Kalau apa namanya, kita tadi ngobrol-ngobrol tahun 70 ya, artinya Yes, 70. Hip hop kemudian menjadi warna baru di apa namanya genre musik gitu ya. Di Amerika ya, kemudian masuk di Indonesia di medio 90-an gitu. 90-an. Jadi 90-an ini ada si Tupac ya. Iya, rapper. Pasang surut di Indonesia nih kenapa sih Mas Jungki? Artinya kalau diamati, kita tahu kan Mas Jungki sebelum masuk ke dunia rapper kemudian melakukan riset ya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau pasang surutnya sih, ini kita genre musik ini bisa dikuliknya tuh luas ya Mas. Jadi dari pop juga ada, rock ada. Cuman ya kalau di rap ini, jadi bisa dijahit atau disisipin sama genre-genre lain. Oke. Musik-musik R&B ini juga dimasukin rappernya juga bisa. EDM ini bisa dimasukin rappernya juga bisa. Jadi ya untuk mengisi warna seorang rapper ini, gitu loh Mas. Artinya tertarik tadi memang gara-gara apa namanya, banyak musisi rapper di luar yang memang jadi idola gitu ya. Siapa aja nggak? Idola? Ya Tupac lah. Tupac ya. Di Indonesia. Oh Indonesia, luar Tupac. Iya. Luar. Kalau di Indonesia? Ya sejauh ini sih ya Iwake lah. Legend dia. Legend ya. Cuma saat ini juga masih belum ini ya, belum produksi lagi ya. Belum sih, aku rasa sih Bang Iwak ya, cuman nggak tahu ke depan. Cuma kalau masih di dunia musik sih masih, saya rasa sih. Kalau yang membedakan misalnya hip hop di 90-an dengan sekarang apa tuh Mas Jangki? Ya itu yang aku bilang, ada sekarang genre-genre EDM tuh. EDM tuh dibagi beberapa lagi peta-petanya tuh. Ada EDM ya banyak lah, berapa jenisnya itu macamnya. Ya breakbeat juga termasuknya EDM kan, cuman ya untuk rapper sendiri ya dimasukin dari sela-sela tersebut. Untuk skena-skena kantong-kantong apa namanya, teman-teman komunitas sendiri di Jakarta sendiri bagaimana Mas Jaki? Ya teman-teman di luar sih banyak sih, rapper-rapper teman aku juga punya tuh. Terus gue juga dia juga rilis single juga. Ya lebih kalau untuk personal kita sih, jadi aku ini di yang sekarang ini video di Jungki ini sih genrenya kita ya EDM. Cuman ya ada rappernya juga seperti itu. Nah, keputusan untuk tadi udah disinggung ya, berkolaborasi dengan PDID. Oke. Nih, awal mulanya gimana nih?
awal mula ini PDID ini ada 2 personal DJ, female DJ sorry. Jadi female DJ ini ada DJ Davici sama DJ Pipu. Backgroundnya DJ Davici ini dulu salah satu personilnya Tina Tun. Dulu apa sih zaman dulu itu Tina Tun, penyanyi Tina itu? Girl. Tina Tun. Kalau nggak salah, iya Tina Tun. Oh, oke. Tina Tun. Yang Jadi, artis cilik itu? Iya, artis cilik sekarang jadi caleg ya. Iya. Masih nggak sih? Masih kayaknya. Masih kan? Iya kayaknya. Terus. Iya. Ya udah itu kita ketemulah dia di dunia DJ. Oke. Terus gua ketemu juga ada satu project bareng sebelum adanya single kita ini. Jadi kita ketemu di suatu project yang dimana kita bikin movie horror genrenya. Oke. Artinya memperluas ini ya, memperluas kekayaan musik dari Mas Jungkiskin sendiri. Oh gitu iya. Untuk itu kan bisa, makanya yang Yuda bilang tadi kan, Mas Yuda bilang kan, ya ini di kolaborasiin sama si Pidia ini jadilah ada EDM tapi yang ada rappernya juga. Oke. Ya terciptalah rilis single pertama kita itu Bloody Pendant sesuai Bloody dengan Pendant, si movie yang kita buat itu juga. Oh, artinya ada single kemudian ada filmnya juga gitu ya? Movie-nya juga di YouTube, ya gitu. Itu satu paket berarti itu ya? Satu paket ya? Satu paket itu. Menceritakan soal, kalau nggak salah menceritakan soal ini ya, agak-agak horor gitu ya? Iya, jadi kalau kita kulik movie-nya nih. Boleh. Kulik movie-nya ini, movie Bloody Pendant ini, genre horor ini yang berceritakan tentang kisah cinta segitiga yang berujung maut. Oke. Gitu. Jadi gua tulis sendiri itu cerita, gua tulis sendiri itu scene sampai awal sampai akhir ya, gue yang ngedirect juga. Sampailah ketemu kita mempunyai single nih. Oke. Nah di single ini penyanyinya ini kan si Pipu dan Davici. Iya. Nah Pipu Davici ini juga pemain cast-nya salah satu di Bloody Pendant, di movie horror yang gue buat ini, project yang gue buat. Sampailah si Bloody Pendant ini kita bikin MV-nya juga. Jadi YouTube-nya juga ada untuk movie horornya. Oke. Sama MV-nya kita ini. Jalannya waktu berjalan sampai ke sini-sini kita coba kenapa sih nggak buat single-single berikutnya gitu loh. Oke. Berarti itu film dulu apa single dulu keluar? Rilisnya movie dulu. Movie dulu ya? Enggak juga, berbarengan kalau nggak salah. Movie sama ini berbarengan jadinya. Movie sama single kita tuh berbarengan. Kalau proses kreatif singlenya sendiri itu? Justru movie dulu ini udah berjalan di tengah-tengah. Sebelum kita rap ini barulah single ini ada. Baru kita recording ini di Bandung. Baru jadi single, ya sudah mastering, kita coba untuk bikin MV-nya juga. Karena kan buat dijahit untuk jadi OST-nya si Bloody Pendant movie ini di YouTube. Kalau boleh tahu berapa lama tuh proses kreatif dari singlenya sendiri tuh? Single ini kemungkinan ada 1 bulan. 1 bulanan. Dari lirik sampai ini ya? Iya, lirik, aransemen, sampai kita recording, sampai berupa masteringnya. Oke. Ya ada 1,5 bulan lah. 1,5 bulan ya? Agak sulit gak untuk memadukan, Mas Jangki kan rapper ya? Kemudian female DJ ini PDID. Yang nggak bikin terlalu nggak sulit karena background mereka ini ya yang gue bilang tadi si Davici ini seorang penyanyi cilik dulunya. Oh, Da Vinci-nya? Davici. Ya itu yang gue bilang tadi, dia gabung sama Tina with the Girl apa? Iya pokoknya Tina Tun itu Tina Tun artis anak-anak gitu. Iya, zaman kita dulu masih kecil. Dia dulu grup gitu ya? Iya, grup. Kalau kayak sekarang bicara ada JKT gitu-gitu lah, segala model kayak gitu. Berarti dulu yang lagu-lagu anak kecil gitu berarti ya dulu ya? Iya, nggak terlalu ngikutin juga gue sih ya kan. Jadi nggak tahu dia lagu anak kecil. Cuman dia personilnya dari Tinanya itu gitu loh. Oke. Nah kalau si Pipu ini backgroundnya ya seorang DJ dia, tapi ya untuk olah vokal ya oke juga lah. Gitu loh. Jadi kita ya berusaha coba kenapa enggak sih kita kolaborasi nih. Kita punya ide, kita punya materi, semuanya kita lakuin ya coba. Ya hasilnya kita
sampai sekarang ini punya 4 single yang ada. 4 single gitu. Ya, oke. Produktif betul ya. Yes. Dari 2020 kemudian sampai sekarang udah ada 2002. Kan kita sebetulnya dari kemarin mau jalan promo untuk single kita. Oke. Karena ini kemarin kan pending karena pandemi ya kan. Kita nggak bisa gerak kemana-mana. Ya udahlah, sembari berjalannya waktu ini manfaatin MV yang ada, kita buat single kedua, ketiga jadi. Ya sekarang lah kita punya beberapa materi yang coba kita untuk fight ke depannya untuk di industri musik yang ada di Indonesia ini gitu loh. Oke. Kembali ke single tadi tuh artinya chemistry-nya sudah dapat gitu ya artinya sehingga bisa. Yang kalau mau dibahas itu gue flashback lagi untuk movie-nya nih. Jadi kalau gue nulisin dari karakter si Kesya itu tadi si Pipu dan Davichi ini, nggak tahu kenapa ini yang gue tulis sebelum gue kenal terlalu dalam mereka ini, gue tulisin karakter dia ini sama. Apa yang sama dia jalanin di kehidupan sehari-harinya. Ya sudah. Ya kalau mau ditarik lagi podcast ini nggak habis sampai 5 jam. 5 jam nggak apa-apa ini. Ini nggak apa-apa 5 jam bisa ini. Ini bisa. Jangan lah. Nanti aja di nextnya aja lah. Oh iya. Ya, kayak gitu ya kalau satu sama lainnya kita saling mengerti untuk semuanya. Kita satu visi dan misi. Kita kuburkan egonya kita masing-masing untuk tujuannya ke depan apa yang ada di materi kita ini. Oke. Berarti itu kan bicara soal single Blow Dependent ya. Kemudian ada lagi kan single 3 lainnya seperti Born to Star ya. Ya, kita di partnya itu Blow Dependent, ada Lembah Hitam. Lembah Hitam yang selanjutnya. Lalu ada Born to Star. Itu. Di 2 single ini berarti lebih ke horor gitu ya. Kalau nggak salah gue dengerin juga ada gamelan, ada. Oh iya, yang di Blow Dependent ini udah denger Mas? Udah dong. Wah, bersyukur udah di play ya Mas ya. MV-nya atau apanya Mas? Ada Spotify atau di mana? Ya, Spotify. Boleh disebut gitu? Nggak boleh dong. Oh iya. Tadi edit aja. sorry. Makanya gue mau nyebut. Oke. Ya kalau udah dengar bersyukur Mas, kita punya karya sudah didengarkan sama satu orang, walaupun satu orang ini berharga dong. Kalau dia bisa menikmati karya kita. Betul. Itu dia. Ya kalau di Blow Dependent tadi Mas bilang ini ada gemelannya ya, sebelum kita membuat materi kita pikirkan matang-matang. Mau dibuat seperti apa ini? Jadi gua ada unsur gamelannya, jadi Indonesia banget. Iya benar. Ya ada 2 penyanyi ceweknya, ditambah 1 rappernya juga. Jadi kalau gue yang denger sih ya warna musiknya oke gitu loh. Nah ini gamelan hire audisional apa? Gamelan yang ngurus dari tim recording kita di sana ada. Ada tim recordingnya juga. Berarti audisional itu ya yang ini. Iya. Oh gitu. Iya. MV kita juga pakai penari latar ini loh, penari juga. Iya ada penari. Jadi kalau creepy-nya ya dapat banget sih. Berarti ada unsur-unsur tradisionalnya juga ya. Iya. Apa sih pesan yang ini disampaikan ke apa? Di Blow Dependent. Iya. Jadi Blow Dependent ini orang yang udah tersekap gitu di masa lalunya yang kurang baik, nggak bagus gitu lah. Dan dia berusaha untuk ingin melarikan diri. Tanpa dia akan takut apa yang ada rintangan di depannya. Seperti itu sih kalau Blow Dependent sih. Kalau mungkin kan kalau musik kan masing-masing orang bisa menerjemahkannya beda-beda. Kalau musik mungkin kalau ini masalah ada percintaan juga mungkin orang lain beda juga, tergantung dia menerjemahkan masing-masing musiknya. Kalau yang Lembah Hitam nih, Lembah Hitam ini gue bikin jadi kan Lembah Hitam agak-agak scary banget gitu kan. Kalau niat untuk komersilnya Lembah Hitam ini sih ya siapa tahu semoga ada yang mau untuk dipakai untuk soundtrack movie-nya dia atau apanya. Niat gue sih seperti itu. Cuman emang gue plan-nya seperti itu. Gue bikin memang Lembah Hitam ini ya kalau dari instrumennya, liriknya ini horor sih. Kalau bilang sih horor serem, cuman ya kita kembali lagi tergantung masyarakat yang mendengarkannya gitu Mas. Terus agak sulit mana nih dari Blow Dependent ke Lembah Hitam? Iya, untuk proses kreatif, kemudian memilih beat, terus unsur-unsur yang harus dimasukkan gitu.
Kalau gua nulis beberapa syair itu, jadi memang benar-benar dari apa yang ada di hati nih. Gua tulisin di aransemen, baru kita coba take vokal, jadilah sebuah karya tersebut itu. Kalau tingkat kesulitan nggak ada. Jadi yang lagi ada di pikiran gua, otak gue ya itu yang gua tuliskan, dibuat syair itu semuanya baru menjadi suatu lagu yang bisa didengarkan orang gitu. Kalau inspirasinya itu dari mana ya? Nggak ada inspirasi, dan pada dasar dari kecil juga gue nggak ada jiwa untuk nulis, nggak ada jiwa untuk nyanyi. Terus kebentuk apa sih? Berjalannya mungkin waktu kali ya, gue mau coba ada tantangan baru nih kayaknya nih di dunia musik. Ya gue coba untuk nge-rap seperti itu. Terus di Lembah Hitam itu apa namanya, kolaborasi juga dengan PDID sama, ya? Kita PDID Jungki ini kita ya 3 single tadi yang Blood Dependent, Lembah Hitam sama Born to Star. Sebelumnya PDID punya single sendiri sudah rilis, judulnya Again, tapi tanpa rap itu. Gitu. Ya 3 lagu ini yang kita buat ya sampai di Born to Star, Lembah Hitam sama Blood Dependent. Nah, Born to Star kan ini berbeda dengan 2 konsep lain singlenya. Apa kemudian apa namanya memilih untuk kayaknya berbeda nih gitu? Gua harus berbeda. Dari beat ya? Dari beat, kemudian dari tema. Auranya juga beda ya? Itu dia. Ya. Jadi kalau Born to Star ini electro dance sih. Jadi kalau untuk musiknya sih EDM juga. Ya diselipin dengan rapper juga. Jadi kita mau beatnya ini beat yang kemarin ini kita bikin beat yang agak-agak horor seperti ini. Gue mau beatnya lebih beda gitu. Dan isi ceritanya beda, emang ceria itu. Lebih menyenangkan ya Born to Star. Ceria, nggak cuman maksud tujuan pesan dari Born to Star ini ya lo tuh terlahir harus jadi bintang gitu. Walaupun nggak dari lahir lo jadi bintang. Nanti lu saat di kapan waktu ingin punya cita-cita untuk menjadi seorang bintang ini ya lu lakukan. Gitu. Itu agak lama gitu prosesnya, apa memang musikalitasnya ya, artinya proses pembuatan lirik kemudian ini agak lama. Jadi yang rilis pertama kan Blood Dependent. Yang kedua dan ketiga itu berbarengan. Si Lembah Hitam dan Born to Star. Sebenarnya 1 single lagi sih, cuman di luar dari PDID. Jadi gue sama istri juga punya single juga. Gitu. Mantap. Kita ya bahasnya yang ini dulu lah si apa namanya PDID Jungkinya. Jadi kita bikin yang single 2 dan 3 ini berbarengan. Itu prosesnya agak lama Mas, bisa 3 sampai 3 bulan kurang lebih. 3 bulan. Dari nulis lagu, syairnya sampai aransemennya, sampai recordingnya, sampai masteringnya, sampai kita naik di publish ya, di digital segala macam ya, itu udah ada semua ya. Prosesnya lama lah, 4 bulan lah kurang 4 lebih. bulanan itu ya. Itu tadi kan belum terjawab juga tuh apa namanya, dari horor kemudian ke yang menyenangkan. Apa konsepnya berubah atau memang? Kalau gue terus terang pecinta horor. Tapi kalau musik ini gue mau ada warna yang beda dari yang sudah gue buat nih kemarin-kemarin nih. Mungkin lo menerjemahkannya kok ada gamelannya kok kayak horor gini ya, cuman gue mau buat beda nih. Nah itu sih ide kita bertiga ya, si PDID, Davici sama si Pipu sama saya juga, kita discuss bareng gimana nih single ketiga kita mau single yang selanjutnya kita buat seperti apa. Jadilah terlahirlah Born to Star itu. Kalau Born to Star sebelum kita bikin lirik sampai aransemen sampai jadi mastering ini sudah ada plan. Single nextnya gue mau bikin Born to Star. Barulah kita cari lirik, kulik-kulik, kita di aransemenin musiknya gimana yang enak, sampai mastering, sampai jadi recording ya jadilah Born to Star. Born to Star. Artinya pesannya sih kuat juga ya, apa setiap orang harus jadi lo kalau lo punya intinya kalau punya cita-cita tuh ya harus lo capai, lo tuju. Nggak ada patokannya. Dalam arti kata usia. Kayaknya udahlah nggak mungkin lah, nggak ada yang nggak mungkin kalau menurut gue ya. Jadi kalau kita masih ada actionnya, masih ada niatnya juga, ya pasti akan digapai kayak gitu. Walaupun cara-caranya memang agak ada yang gampang, ada yang sulit ada yang susah gitu ya. Kita ininya betul.
Sama kan juga pasti kan orang pasti ada hambatannya masing-masing dari apa yang dia kerjakan, dia lakukan, apa yang dia mau inginkan. Ini pasti kan ada step-stepnya beda-beda, ada hambatannya beda-beda. Ya ini yang di pribadi gue ini mau tahu nih dari single-single yang gue buat ini ending klimaksnya di mana, gitu loh. Pasti ada suatu capaian yang nanti ingin gue tuju, gitu. Pasca pandemi juga PDID Junkie juga main di beberapa gigs ya kalau nggak salah. Yes, kita pernah sempat main di Pantai Indah Kapuk, juga pernah main di Grand Wijaya Kemang. Terakhir kita kemarin baru main Mas di Kemang juga. Oh, oke, mantap. Beberapa klub kafe di Kemang itu juga gitu loh. Nextnya juga ada Mas, kita plan juga, kita punya ada orang kita, tim kita untuk nyarin buat single kita ini ke depannya dibawa kemana dan apa yang harus dilakukan sama kita. Ya harapan gue sih, gue pecinta hip hop banget ya, gue berharap sih ini akan menjadi mungkin orang lihat, wah ada single ini nih keren nih, jadi dia ada mungkin yang sudah mereka terlahirnya jadi musisi, jadi akan kebangkit lagi nih. Gue bukan gitu ya? Bikin lagi untuk karya-karya terbaru. Mungkin ada orang-orang baru lagi nantinya gitu. Nah ini apa tadi? Blue Dependent kan ada movie-nya. Lembah Hitam bakal ada movie-nya atau Born to Star? Kalau gue untuk pribadi gue sih suatu project itu sih pasti ada. Ada ya. Cuman kan kita menunggu aja nanti gimana nih baiknya seperti apa. Kalau untuk materi sih, kalau Lembah Hitam ini gue udah tulisin juga, untuk mau diangkat di movie juga kemungkinan bisa gue tulisin juga. Cuman ya kita nunggu aja lah. Kita lagi fokus untuk di ini dulu sih, single-single kita ini dulu gitu. Oke. Nah ini PDID sama lo Junkie ini bakal terus atau memang proyekan part time? Udah kayak kerja aja part time. Kalau part time sih nggak, sama kayak gue tadi bilang, gue orangnya terbilang ambisius, sama gue mau tahu ending klimaksnya ini sampai di mana, apa yang kita kerjakan ini gitu. Jadi ya nggak cuman bikin single kita show di mana-mana, tapi tujuan kedepannya nggak tahu nih mau dibawa kemana nih. Pasti ada tujuannya juga gue. Artinya kalaupun ditawarin misalnya kolaborasi dengan beberapa musisi lain, ya pasti kita terima. Tangan terbuka ya. Pasti kita terima. Dan kita juga, dan pribadi gue sih pasti masih belajar dengan yang lebih hatam dibanding gue sih untuk cara nge-rap, seorang rapper tuh gimana. Di Bandung ini juga ada yang latih gue nge-rap juga sih. Saat gue mau recording ya dilatih aja juga sama ada Kido lah, orang Bandung lah. Jadi ya dia ngelatih rap gua segala macam, dia kasih tahu caranya gini-gini ya. Yang dilatih tuh apanya tuh? Semuanya ya. Semuanya. Dari intonasi, cara beatnya, cara ininya. Bener. Jadi lu sama sih kalau teknik vokal begitu lo. Jadi menyampaikan lagu nih, lirik yang lo sampaikan nih kena nggak ke pendengar nih. Jadi jangan lu cuman sembarang ucap. Benar. Lirik yang dituliskan, yang lo nyanyikan ini sampai kena ke pendengar ya. Jadi nggak sekedar nyanyi atau nge-rap doang, ya enggak. Berarti salah dong kalau ada anggapan, dulu kan ada anggapan tuh rapper mah orang-orang yang nggak bisa nyanyi gitu. Salah ya? Ya salah ya. Kalau pada dasarnya rapper ini kan zaman dulu lagi, flashback ke belakang lagi kan, sebenarnya dia menuliskan apa yang ada di hati dia. Betul. Dia tuangkan untuk nge-rap itu. Itu loh. Ya salah. Ya musisi hebat kalau gue bilang. Rapper tuh musisi hebat. Lebih sulit. Tekniknya lebih sulit. Sama-sama sulit sih. Tapi kalau gue bilang rapper ini lebih sulit. Iya, lu satu paragraf bisa dibabat dalam 2 menit. Oke. Kalau nge-rap ya kan udah cepat kelar. Tapi ya nge-rapnya nggak sembarang nge-rap. Jadi bisa disampaikan nih apa yang lu rapper itunya, ucapinnya itu harus disampaikan, harus kena ke pendengarnya juga, audiens juga, crowd juga gitu. Komunikasinya ya, penyampaian pesannya. Betul Mas. Terus terakhir juga kolaborasi dengan istri juga ya kalau nggak salah ya. Ya itu tulisan tangan iseng ya, sampai gue bikin single sama istri juga. Cuman sih kalau ya ada rappernya juga, tapi ya genrenya agak-agak beda. Ini lebih ke happy banget itu. Oke. Ya percintaan gitu loh.
ya kurang lebihnya ya benar kata Mas Yuda bilang, kita mau bangkitkan hip hop lagi itu dengan zaman, ya kalau zaman dulu banyak lah ya Mas. Banyak ya? sih, ada banyak banget. Pesta Rap ya kan, Sweet Martabak, Iwaki dan Nada dulu kan masih di rap ya. Betul. Generasi itu juga kemudian kalau sekarang kan ada Tuan 13. Tuan 13 ya gue tahu. Terus ada apa namanya? Eko Show. Eko Show ada. Ada generasi, cuman kan belum ini ya Mas ya, belum apa. Kalau yang sekarang ini kayak ibaratnya lo sebagai musisi yang di jalanan doang nih. Ya mungkin kalau gue salah ya diedit aja. Jadi kalau gue bilang sih ya nggak ke-publish gitu. Maksud gue lo cuman di panggung by panggung doang, cafe to cafe doang. Cuman ya mau sama kayak zaman dulu nih, gue pengen banget gimana caranya. Artinya dilirik oleh masyarakat secara luas gitu ya, menjadi betul. Ya kalau genre musik lain ya tau lah Mas juga kayak ini pasti kan ya ada pasarnya sendiri nih, crowdnya sendiri ya. Ini pengen ya bener-bener suatu kebangkitan hip hop lagi gitu. Cikal bakalnya udah kelihatan belum apa dari kacamata Mas Jangki? Kalau musik sih gue rasa sih dari pendengar yang ada semua kan telinganya beda-beda Mas. Mungkin ada yang suka dangdut, ada yang suka rock. Ya hip hop ini apa sih banyak yang suka juga sih. Nggak artinya bakal dilirik masyarakat optimis dengan materi yang kita ada, kita sangat optimis. Jadi ya hip hop ya, tapi nggak hip hop kita sekedar hip hop, tapi kita jahit dengan genre-genre electro dance. Jadi ada unsur hip hopnya juga, ada rappernya juga seperti itu. Kalau dari materi yang kita punya sih dari Bloody Pendant, Lembah Hitam sama Born to Star, yakinlah masyarakat lo terus bisa terima apa yang karya yang kita punya itu loh Mas. Kabarnya bakal ada tour dari Bidedi Jangki ya? Ya November Desember ini kita plannya untuk promo. Oke. Dari November Desember ya berlanjut mungkin 2023 ini ya kita ada hasil dari promo single kita ini gitu loh. Ya Sun kan pasti festival banyak Mas, festival musik entah di mana kita mungkin ya nggak tahu rezeki ke depan ketemu apa bisa jadi apa ya kan. Mungkin kita juga bisa collab juga sama Tuan 13 segala macem gitu loh. Iya. Terus mungkin harapan kali ini ke depan atau ini dulu apa deh tuh? Project-project ke depan apa lagi nih? Project ke depan promo tetap ya. Ada yang ngeluarin misalnya plan ke depan kita mau bikin MV-nya Born to Star. Oke. Gitu loh. Tadi konsepnya udah konsep saat dulu ini boleh dibahas nih. Boleh dong. Jadi gue saat adanya Citayam Fashion Week, si Bonge JJ inilah terlahirnya Born to Star single ya. Tadinya gue mau pakai MV-nya modelnya dia. Dan gue mau ceritain gue terjemahin di MV-nya itu ya Citayam Fashion Week. Jadi kalau denger lo lagunya Born to Star itu ada kayak sirine. Nah itu ya gue halusinasi gue sih ya Fashion Week ada polisi datang ya kayak gitulah. Gue mau pakai dia cuman ya nggak tahu sunnya gimana ke depannya, kita sama ada manajer kita juga yang ngurusin nanti. Oke. Berarti belum tadi konsepnya kayak gitu. Konsepnya kayak gitu kalau Born to Star tadinya. Belum ada ini lagi ya. Ya. Oke. Terus harapan mungkin nih Mas ke teman-teman khususnya di komunitas hip hop kali ya. Ya kalau harapan gue hip hop ya kembali ini lagi lah berkembang lagi, kembali muncul lagi nih. Mungkin talenta baru, mungkin musisi lama. Jadi ya kita bangkit lagi hip hopnya ini gitu loh. Ya di luar mungkin si rapper ini dia ada bandnya juga atau grupnya juga, mungkin genrenya apa, tapi ya rapnya ini gue mau hidup lagi nih, si rapper lagi tuh pada bangkit lagi nih. Iya, artinya kalau banyak gigs, kemudian banyak rapper, itu kan bakal masyarakat luas bakal melirik kembali gitu ya. Betul, iya. Kita tahu bahwa musik rap juga kan musik-musik yang berada di luar arus utama ya Mas. Iya betul. Iya. Oke, Mas mungkin kata-kata terakhir kali ya buat teman-teman pendengar Potmi Friends nih. Pesan-pesan baik pesannya musisi ataupun
yang lain lah gitu. Ya buat musisi sih untuk karya berkaryalah sampai nantinya lo ya suatu karya ini orang bisa mengenang karya lo. Berarti dia udah nggak ada dong. Ya sampai karya lo ini dikenang sama orang lain di luar sana. Ya, pesan gue sih itu sih, jadi berkesan banget gitu loh. Oke. Mas Yongki, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mas Yuda. Semoga sukses terus video di Jangkinya. Turnya lancar, promonya lancar ya. Amin. Single-singlenya juga bisa dinikmati oleh masyarakat luas ya. Oke, terima kasih Mas Yongki. Siap. Thank you Mas Yuda. Oke, Fatmi Friends, terima kasih sudah mendengarkan Check Sound di episode ke-58 bersama PDID Jangki.